lembaga legislatif tertinggi di Indonesia, tempat para wakil rakyat berkumpul dan membuat undang-undang. Tapi apa jadinya kalau lembaga ini justru kehilangan kepercayaan publik? Apakah mungkin DPR dibubarkan? Siapa yang berwenang dan apa dampaknya bagi negara? Hai penjelajah waktu, selamat datang di Labirin Sejarah, tempat di mana masa lalu tidak pernah benar-benar berlalu. Bersiaplah untuk menyusuri lorong-lorong waktu dan menemukan cerita-cerita yang tersembunyi di balik tirai sejarah. DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Lembaga ini memiliki peran penting sebagai wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu setiap 5 tahun sekali. Tugas utama DPR terbagi dalam 3 fungsi, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi legislasi berarti DPR bersama Presiden memiliki kewenangan untuk membuat dan menetapkan undang-undang. Dalam fungsi anggaran, DPR berperan menyusun dan menyetujui APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara. Sementara dalam fungsi pengawasan, DPR bertugas mengawasi jalannya pemerintahan agar sesuai dengan peraturan dan kepentingan rakyat. Struktur DPR terdiri dari pimpinan DPR, yaitu ketua dan wakil-wakil ketua, berbagai komisi yang membidangi isu-isu seperti hukum, pendidikan, kesehatan, hingga pertahanan, serta badan-badan lain seperti badan legislasi, badan anggaran, dan badan kehormatan. Gedung DPR sendiri berlokasi di Senayan, Jakarta, dan menjadi simbol dari aktivitas legislatif nasional. Sebagai lembaga perwakilan, DPR memegang peranan strategis dalam menjaga keseimbangan kekuasaan negara, khususnya sebagai penyeimbang bagi kekuasaan eksekutif atau presiden. Karena itu, kinerja dan integritas DPR sangat penting dalam menjaga kepercayaan publik serta kelangsungan demokrasi di Indonesia. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, mekanisme pembubaran DPR tidak secara eksplisit diatur, artinya tidak ada ketentuan hukum yang memberikan kewenangan kepada presiden atau lembaga lain untuk secara sepihak membubarkan DPR. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi, DPR memiliki kedudukan yang setara dengan presiden, sehingga pembubarannya hanya mungkin terjadi jika ada perubahan konstitusi atau krisis ketatanegaraan yang sangat luar biasa dan disepakati secara politis dan seluruh lembaga tinggi negara. Upaya pembubaran DPR tanpa dasar hukum dapat dianggap sebagai pelanggaran konstitusi dan berpotensi memicu konflik politis yang serius. Meskipun hampir semua negara demokratis memiliki lembaga legislatif, ada beberapa contoh negara yang secara de facto tidak memiliki parlemen aktif. Misalnya Arab Saudi memiliki majelis syura, tetapi fungsinya terbatas sebagai penasihat raja dan tidak memiliki kekuasaan legislatif penuh. Begitu juga dengan beberapa negara monarki absolut lain seperti Brunei Darussalam, di mana kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan raja atau sultan dan lembaga legislatif tidak memiliki peran utama dalam pembentukan undang-undang. Pembubaran lembaga legislatif memiliki dampak yang kompleks baik secara positif maupun negatif. Di satu sisi, pembubaran bisa dilihat sebagai upaya membersihkan sistem dari kebuntuan politik atau korupsi jika dilakukan secara konstitusional dan mendapat dukungan publik. Namun di sisi lain, hal ini juga bisa memicu krisis kepercayaan, ketidakstabilan politik, bahkan kekacauan hukum jika dilakukan secara otoriter. Salah satu contoh yang paling terkenal di Indonesia adalah kisah Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada tahun 2001. Dalam situasi konflik politik dengan DPR dan MPR, Gus Dur sempat mengeluarkan dekret presiden yang menyatakan pembubaran DPR-MPR. Namun langkah ini dianggap inkonstitusional, tidak mendapat dukungan militer maupun masyarakat luas, dan berujung pada pemakzulan dirinya oleh MPR. Kisah ini menjadi pelajaran penting bahwa dalam sistem demokrasi, pembubaran lembaga legislatif bukanlah hal sepele dan harus ditempuh melalui jalur konstitusional yang sah. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, tidak ada mekanisme yang mengizinkan pembubaran DPR secara sepihak oleh Presiden. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 7C Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan Presiden tidak dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan ini menegaskan bahwa Indonesia, sebagai negara demokrasi konstitusional, menjunjung tinggi prinsip pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. Maka dari itu, satu-satunya cara sah untuk membubarkan DPR hanyalah melalui perubahan konstitusi oleh MPR atau melalui referendum nasional yang memiliki legitimasi hukum dan politik yang sangat kuat. Dengan demikian, segala upaya pembubaran DPR di luar jalur tersebut dianggap inkonstitusional dan dapat memicu krisis ketatanegaraan.
Secara politik, DPR memiliki posisi sentral dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena memegang fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Pembubaran DPR secara sepihak tidak hanya melanggar konstitusi tetapi juga dapat menyebabkan krisis politik dan konstitusional yang serius. Lembaga ini adalah representasi langsung dari suara rakyat melalui pemilu, sehingga penghapusannya tanpa proses hukum yang sah akan menimbulkan pertanyaan besar tentang legitimasi kekuasaan. Dalam sejarah Indonesia, kita pernah menyaksikan momen serupa ketika Presiden Soekarno pada tahun 1959 membubarkan Konstituante, lembaga yang saat itu bertugas menyusun Undang-Undang Dasar pengganti UUD sementara tahun 1950. Karena Konstituante gagal mencapai kesepakatan, Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante dan menyatakan kembali berlakunya UUD 1945. Walaupun dekret ini dianggap menyelamatkan stabilitas negara saat itu, ia sekaligus membuka jalan bagi lahirnya sistem pemerintahan otoriter di era demokrasi terpimpin. Kasus ini menjadi contoh nyata bahwa pembubaran lembaga legislatif, meskipun kadang dilakukan atas nama stabilitas, memiliki konsekuensi politik yang besar dan panjang. DPR sering dikritik, didemo di mana-mana, sampai ada yang minta dibubarkan. Tapi bisakah DPR benar-benar dibubarkan? Upaya pembubaran lembaga legislatif pernah terjadi 2 kali dalam sejarah politik Indonesia, yaitu oleh Presiden Soekarno pada tahun 1959 dan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada tahun 2001. Meski tujuannya sama, yaitu mengakhiri kebuntuan politik, konteks, cara, dan hasil akhirnya sangat berbeda. Pada masa Soekarno, pembubaran dilakukan terhadap Konstituante, sebuah lembaga yang dibentuk melalui pemilu 1955 dengan tugas merumuskan UUD baru. Setelah 4 tahun tanpa hasil, Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan pembubaran Konstituante dan kembalinya UUD 1945. Tindakan ini mendapat dukungan dari militer terutama Jenderal Nasution, sebagian elit politik, dan juga publik. Hasilnya, sistem pemerintahan Indonesia bergeser ke arah demokrasi terpimpin yang cenderung otoriter dan melemahkan peran lembaga legislatif. Sebaliknya, konflik antara Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan Dewan Perwakilan Rakyat pada awal masa reformasi menjadi salah satu momen paling dramatis dalam sejarah politik Indonesia modern. Peristiwa ini tidak hanya menunjukkan ketegangan antara cabang eksekutif dan legislatif, tetapi juga menguji batas kekuasaan presiden dalam sistem demokrasi yang baru dirintis. Abdurrahman Wahid dilantik sebagai Presiden keempat Indonesia pada 20 Oktober 1999 oleh MPR, menggantikan B.J. Habibie. Gus Dur naik ke tampuk kekuasaan dengan harapan besar akan perubahan. Ia dikenal sebagai tokoh pluralis, pemikir bebas, dan reformis. Namun gaya kepemimpinannya yang nyentrik, spontan, dan kadang tidak terduga membuat banyak kalangan politik merasa tidak nyaman, terutama di parlemen. Sejak awal masa jabatannya, Gus Dur berhadapan dengan berbagai tantangan besar, yaitu konflik separatisme di Aceh dan Papua, kerusuhan etnis, tekanan dari kelompok militer, serta ketidakstabilan ekonomi. Di tengah kondisi ini, Gus Dur berusaha menjalankan program reformasi besar-besaran termasuk membersihkan lembaga-lembaga negara dari unsur militer dan kroni Orde Baru. Namun dalam menjalankan reformasi, Gus Dur sering mengambil keputusan sepihak tanpa membangun konsensus politik, termasuk melakukan reshuffle kabinet yang mengejutkan seperti pemecatan Jenderal Wiranto, pencopotan Laksamana Soekardi, dan penunjukan menteri-menteri baru secara tiba-tiba. Banyak pihak di DPR menilai tindakan ini menunjukkan kecenderungan otoriter dan ketidakkonsistenan dalam kebijakan. Titik balik terjadi pada tahun 2000, ketika Gus Dur secara terbuka mengancam akan membubarkan DPR karena merasa parlemen terus menghambat reformasi dan mencoba menjatuhkannya. Gus Dur bahkan menyebut bahwa DPR berisi orang-orang yang ingin kembali ke masa Orde Baru. Ancaman ini menggemparkan publik karena berdasarkan pasal 7C UUD 1945, Presiden tidak memiliki kewenangan untuk membubarkan DPR. Di mata banyak politisi, ini adalah pelanggaran serius terhadap sistem ketatanegaraan. Selain ketegangan politik, Gus Dur juga diterpa 2 skandal besar yaitu Bulog Gate dan Brunei Gate. Dalam kasus Bulog Gate, dana sebesar 35 miliar rupiah dari Bulog disebut mengalir ke yayasan milik Gus Dur tanpa kejelasan penggunaan.
Dan dalam Brunei Gate, Gus Dur dituduh tidak melaporkan secara transparan dana bantuan sebesar 2 juta dolar AS dari Sultan Brunei untuk korban konflik Maluku. Meskipun Gus Dur berkali-kali membantah telah melakukan korupsi dan tidak terbukti secara hukum, DPR tetap menganggap hal ini sebagai indikasi ketidakcakapan dan pelanggaran etika dalam memimpin negara. Pada awal 2001, DPR menggunakan pasal 7A UUD 1945 tentang impeachment dan mengeluarkan 2 memorandum DPR sebagai bentuk teguran keras kepada Presiden. Gus Dur menilai upaya DPR dan MPR untuk memakzulkannya melalui sidang istimewa MPR sebagai bentuk kudeta konstitusional. Sebagai respons, pada 23 Juli 2001 ia mengeluarkan dekret presiden yang kontroversial, berisi 4 poin utama yaitu pembekuan sementara MPR dan DPR, pengembalian kekuasaan legislatif kepada presiden, rencana penyelenggaraan pemilu dalam waktu dekat, dan pembekuan Partai Golkar yang dianggap sebagai salah satu penggerak oposisi. Langkah ini dinilai banyak pihak sebagai tindakan di luar konstitusi, mempercepat proses impeachment Gus Dur yang akhirnya digantikan oleh Megawati Soekarno Putri pada 23 Juli 2001. Dekret tersebut menjadi salah satu momen paling dramatis dalam sejarah demokrasi Indonesia pasca reformasi. Namun langkah ini tidak mendapat dukungan dari militer, partai politik, dan masyarakat luas. Bahkan Mahkamah Agung dan TNI secara terbuka menyatakan menolak dekret tersebut. Hanya beberapa jam setelah dekret diumumkan, MPR mengadakan sidang istimewa dan secara resmi memberhentikan Gus Dur dari jabatan presiden, menggantikannya dengan wakil presiden saat itu Megawati Soekarno Putri. Gus Dur pun meninggalkan Istana Negara pada malam itu dalam suasana tenang, mengakhiri masa kepemimpinannya yang hanya berlangsung kurang dari 2 tahun. Peristiwa ini menjadi tonggak penting dalam demokrasi Indonesia. Dari sini kita belajar bahwa presiden tidak boleh bertindak di luar batas konstitusi, bahkan jika tujuannya dianggap mulia. Lembaga legislatif memiliki kekuatan yang sah untuk mengawasi dan menyeimbangkan kekuasaan eksekutif. Demokrasi membutuhkan kesabaran, komunikasi politik yang baik, dan penghormatan terhadap hukum, bukan kontroversi terbuka yang bisa memicu krisis nasional. Meskipun Gus Dur dilengsarkan, banyak pihak tetap menghormati kontribusinya sebagai tokoh yang membela hak-hak minoritas, memperjuangkan toleransi, dan membawa semangat reformasi. Ia tetap dikenang sebagai presiden yang berani berbeda, meskipun kadang tak strategis secara politik. Konflik antara Gus Dur dan DPR menjadi bukti nyata bahwa lembaga legislatif memiliki kekuatan hukum yang kuat dalam sistem demokrasi Indonesia. Melalui mekanisme konstitusional seperti memorandum dan pemakzulan berdasarkan pasal 7A dan 7B UUD 1945, DPR mampu menegakkan prinsip check and balances terhadap presiden, bahkan terhadap seorang kepala negara sekaliber Gus Dur yang punya dukungan moral dan sejarah panjang perjuangan reformasi. Dari kasus ini pula kita belajar bahwa mencoba membubarkan DPR bukan hanya melawan konstitusi, tapi juga bisa menjadi langkah bunuh diri politik bagi seorang presiden. Tanpa dukungan politik, hukum, dan militer, upaya seperti itu justru akan mempercepat kejatuhan sang pemimpin. Maka sebesar apapun konflik antara presiden dan DPR, solusinya harus tetap berada di dalam jalur hukum dan demokrasi, bukan lewat ancaman, dekret, atau tindakan sepihak. Dari 2 peristiwa ini terlihat bahwa keberhasilan atau kegagalan dalam membubarkan lembaga legislatif sangat dipengaruhi oleh dukungan politik, kekuatan militer, dan legitimasi hukum. Soekarno berhasil karena situasi darurat dan dukungan elit, meskipun konsekuensinya adalah melemahnya demokrasi. Sebaliknya, kegagalan Gus Dur menjadi pelajaran penting bahwa dalam sistem demokrasi modern, supremasi konstitusi tidak bisa diabaikan dan lembaga legislatif memiliki posisi yang tidak bisa dibubarkan secara sepihak. Di dunia modern, ada beberapa negara yang tidak memiliki parlemen aktif atau memilikinya hanya sebagai simbol tanpa kekuasaan nyata. Hal ini biasanya terjadi pada negara-negara dengan sistem teokrasi, monarki absolut, atau rezim otoriter. Salah satu contoh yang paling jelas adalah Vatikan. Negara ini menganut sistem teokrasi mutlak di mana Paus memegang kekuasaan tertinggi sebagai kepala negara dan pemimpin spiritual umat Katolik seluruh dunia. Tidak ada parlemen dalam struktur pemerintahan di Vatikan. Segala bentuk undang-undang, kebijakan, dan keputusan strategis ditentukan langsung oleh Paus bersama lembaga-lembaga internal gereja seperti Dewan Kardinal. Meskipun kecil, Vatikan menunjukkan bagaimana sebuah negara bisa berjalan tanpa parlemen,
Namun itu hanya mungkin karena struktur religius yang sangat spesifik dan populasi yang sangat terbatas. Contoh berikutnya adalah Arab Saudi sebelum 1992. Negara ini merupakan monarki absolut, di mana seluruh kekuasaan terpusat pada raja. Tidak ada lembaga legislatif, tidak ada sistem pemilu, dan rakyat tidak memiliki perwakilan politik. Namun pada tahun 1992, Raja Fahd mengeluarkan sistem pemerintahan baru yang membentuk Majelis Syura atau Shura Council, sebuah lembaga konsultatif yang anggotanya ditunjuk langsung oleh raja. Hingga kini, Shura Council tidak memiliki kewenangan legislatif yang sejajar dengan parlemen demokratis, karena ia hanya memberikan saran atau pendapat terhadap rancangan kebijakan. Ini menjadi contoh bagaimana penguasa absolut bisa membentuk lembaga parlemen yang tetap dikendalikan secara penuh. Contoh ketiga adalah Korea Utara, yang secara formal memiliki parlemen bernama Majelis Rakyat Tertinggi. Namun dalam praktiknya, majelis ini hanya berfungsi sebagai alat legalisasi keputusan partai dan pemimpin tertinggi, yaitu Kim Jong-un. Tidak ada oposisi, pemilu tidak kompetitif, dan semua anggota parlemen berasal dari partai tunggal, yaitu Partai Buruh. Parlemen hanya bersidang beberapa hari dalam setahun, dan selalu menyetujui apapun yang sudah ditentukan sebelumnya. Dalam sistem ini, parlemen hanyalah panggung simbolis untuk memberi kesan seolah negara memiliki mekanisme demokrasi, padahal kekuasaan sesungguhnya berada di tangan segelintir elit. Dari ketiga contoh di atas, kita dapat melihat bahwa ketiadaan atau lemahnya parlemen membuka ruang besar bagi kekuasaan yang absolut. Di negara-negara tersebut tidak ada mekanisme kontrol terhadap penguasa, tidak ada wakil rakyat yang bisa mengkritik atau memperbaiki kebijakan, dan keputusan besar bisa diambil secara sepihak. Hal ini berbanding terbalik dengan sistem demokrasi seperti di Indonesia, di mana DPR memainkan peran penting dalam membuat undang-undang, mengawasi kinerja presiden, serta menyuarakan kepentingan rakyat. Tanpa lembaga legislatif yang kuat dan independen, negara beresiko jatuh ke dalam otoritarianisme, di mana tidak ada lagi check and balances dan rakyat kehilangan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Karena itu, meskipun DPR sering mendapat kritik publik, keberadaannya tetap penting sebagai penyangga utama dalam demokrasi. Membayangkan Indonesia tanpa DPR mungkin terasa seperti sebuah fantasi politik yang radikal, namun penting untuk dibahas secara jernih. Jika suatu hari DPR dibubarkan, entah karena krisis besar atau langkah otoriter, apa yang sebenarnya akan terjadi? Sebagian orang mungkin akan menyambut ide ini dengan antusias. Tanpa DPR, proses pengambilan keputusan pemerintah bisa berjalan jauh lebih cepat dan efisien. Tidak perlu lagi melewati debat panjang, tarik ulur politik, atau lobi antar fraksi untuk mengesahkan sebuah kebijakan. Misalnya, anggaran negara bisa langsung dijalankan oleh presiden tanpa perlu persetujuan legislatif. Program pembangunan bisa dieksekusi dengan cepat, dan reformasi birokrasi bisa langsung dilaksanakan tanpa kompromi politik. Dalam teori, ini bisa menciptakan sistem yang lebih gesit dan responsif, terutama dalam situasi darurat nasional. Selain itu, pembubaran DPR bisa diartikan sebagai penghapusan wajah-wajah politisi yang selama ini dianggap sumber masalah, korupsi, skandal, politik transaksional, dan minimnya kinerja. Bagi masyarakat yang sudah kehilangan kepercayaan, ini bisa terlihat seperti reset sistem, sebuah kesempatan untuk memulai dari nol. Dalam praktiknya, kehilangan DPR justru bisa menjadi awal kehancuran demokrasi itu sendiri. Tanpa lembaga legislatif yang berfungsi secara independen, tidak ada lagi mekanisme check and balances terhadap kekuasaan presiden dan jajaran eksekutif. Artinya, semua keputusan penting tentang anggaran, undang-undang hingga kebijakan luar negeri akan berada di tangan satu entitas saja, yaitu pemerintah pusat. Inilah bentuk klasik dari kekuasaan absolut, dan sejarah dunia penuh dengan contoh bagaimana kekuasaan yang tak diawasi berujung pada penyalahgunaan. Selain krisis institusional, negara juga akan menghadapi krisis legitimasi yang sangat serius. Karena DPR adalah perwakilan rakyat hasil pemilu, maka hilangnya DPR berarti hilangnya suara rakyat dalam sistem pemerintahan. Pemerintah yang memerintah tanpa mandat legislatif bisa dianggap tidak sah oleh masyarakat dan dunia internasional. Lebih jauh lagi, kondisi ini sangat berpotensi memicu konflik horizontal di tengah masyarakat. Sebagian kelompok mungkin mendukung pembubaran DPR karena kecewa,
Namun kelompok lain, terutama para pembela demokrasi, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi akan menolaknya secara keras. Polarisasi ini bisa membesar dan menyebabkan kekacauan politik, demonstrasi massal, bahkan kekerasan sosial seperti yang pernah terjadi di negara-negara yang gagal mempertahankan lembaga perwakilan. Jadi, meskipun ide membubarkan DPR tampak menarik bagi mereka yang kecewa terhadap wakil rakyat, konsekuensinya justru bisa lebih merugikan bangsa dalam jangka panjang. Demokrasi bukan hanya tentang memilih presiden, tetapi tentang sistem yang memastikan kekuasaan tidak mutlak dan tetap diawasi. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, DPR bukanlah lembaga yang mudah dibubarkan. Secara hukum, konstitusi telah menegaskan bahwa presiden tidak memiliki kewenangan untuk membubarkan DPR, dan ini merupakan bagian dari upaya menjaga keseimbangan kekuasaan dalam sistem presidensial. Satu-satunya cara membubarkan atau menghapus DPR adalah dengan mengubah sistem secara mendasar, misalnya melalui amandemen konstitusi atau referendum nasional, sebuah langkah yang jelas tidak sederhana, baik secara politik maupun legal. Secara global, pengalaman negara-negara yang tidak memiliki parlemen seperti Vatikan yang berbasis teokrasi, atau Arab Saudi di masa lalu dengan sistem monarki absolut, menunjukkan bahwa absennya lembaga legislatif hampir selalu berujung pada sentralisasi kekuasaan dan minimnya akuntabilitas. Bahkan di negara seperti Korea Utara, meskipun memiliki parlemen, fungsi legislatifnya hanyalah simbolik belaka. Ini menjadi bukti bahwa tanpa parlemen yang independen dan berfungsi baik, sistem pemerintahan sangat rentan tergelincir ke arah otoritarianisme, di mana kekuasaan eksekutif tak lagi diawasi. Indonesia sendiri telah mengalami pelajaran pahit dari sejarah. Konflik antara Gus Dur dan DPR di awal 2000-an adalah contoh paling jelas bagaimana menghadapi DPR secara frontal bisa menjadi bumerang bagi seorang presiden. Meskipun Gus Dur adalah tokoh visioner dan banyak kebijakannya bermuatan reformis, gaya komunikasinya yang tidak konvensional dan kecenderungan bertindak sepihak membuatnya kehilangan dukungan politik. Ketika ia mengancam membubarkan DPR dan mengeluarkan dekret presiden tanpa dasar hukum yang kuat, lembaga legislatif segera merespons dengan langkah impeachment yang sah dan secara konstitusional yang pada akhirnya mengakhiri masa kepemimpinannya. Kisah ini memberikan pelajaran penting bahwa kekuasaan tanpa dukungan hukum dan politik yang memadai tidak akan bertahan lama. Presiden dan DPR memang seringkali memiliki kepentingan yang berbeda, namun konflik di antara keduanya harus diselesaikan lewat mekanisme demokratis, bukan dengan ancaman atau dekret sepihak. Keseimbangan kekuasaan adalah jantung dari sistem demokrasi, dan siapapun yang mencoba mengganggu keseimbangan itu akan beresiko menciptakan krisis yang lebih besar, baik secara politik maupun konstitusional. Jadi, kalau membubarkan DPR itu melanggar konstitusi dan beresiko bunuh diri politik, apa kita harus terus membiarkan lembaga ini berjalan tanpa perubahan? Ketika korupsi, manipulasi, dan kegagalan menjalankan fungsi pengawasan terus berulang, publik punya hak untuk bertanya, apakah DPR masih relevan, atau justru jadi beban demokrasi? Mungkin bukan saatnya bicara soal pembubaran, tapi reformasi total dari akar sampai pucuk. Karena kalau wakil rakyat tak lagi mewakili rakyat, layakkah mereka dipertahankan? Sampai di ujung labirin kali ini. Tapi jangan khawatir, masih banyak lorong waktu yang menunggu untuk kita jelajahi bersama. Sampai jumpa di petualangan berikutnya penjelajah waktu.